Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya persis di jembatan tol Ngalian dan akan melakukan perjalanan balik menuju ke Banyumanik. Dalam rangka ngabuburit keliling kota Semarang kali ini, saya akan keluar masuk kampung. Teman-teman, saya benar-benar belum pernah mengikuti atau melewati jalan yang akan saya lalui sekarang ini. Mungkin sebagian besar saya belum pernah lewatinya, sehingga saya tidak tahu nama jalan maupun nama kampung yang saya lewati ini. Yang jelas saat ini saya persis berada di sisi kiri dari jalan tol Batang Semarang. Kalau diperkirakan ini kurang lebih sekitar 3 kilo sebelum exit tol Krapyak. Jalan yang saya lalui ini cukup lebar, dari material beton yang tidak dilapisi dengan aspal lagi, jadi beton murni. Saya berhenti dulu untuk menghidupkan map karena saya benar-benar belum pernah berjalan di tempat ini. Saya menjalankan motor tidak begitu kencang saat ini, hanya berkisar antara 40 km per jam. Jalan halus dan lalu lintas pengguna jalan ini cukup sedikit, baik itu mobil, motor, ataupun alat transportasi lainnya. Cukup sepi teman-teman di sore hari ini. Saat ini belum begitu sore, baru sekitar jam 4 lebih sedikit. Maksud saya jam 16 lebih sedikit, dan kita akan belok ke kanan melewati underpass dari jalan tol atau di bawah jembatan jalan tol. Nah, begitu keluar dari jalan tol, kita masuk pada sebuah kampung. Jalan masih tetap beton, namun saat ini sedikit agak menurun jalannya. Saya memperlambat laju motor karena jalan semakin mensiut, juga untuk menghindari saya terlewat dari pertigaan-pertigaan yang seharusnya saya berbelok. Jalan berubah menjadi aspal dan sedikit ada beberapa lubang. Di sini kita akan berbelok kanan, membelok kanan, dan jalannya juga semakin kecil dan semakin banyak lubangnya. Kita lewati sebuah jembatan yang cukup kecil, kemudian kita akan belok kanan, dan di depan itu kita akan memutar 180 derajat ya.
berbalik lagi. Nah ini nanti di depan itu kita belok kiri lagi. Begitu belok kiri kita dihadapkan oleh tanjakan yang cukup ekstrim teman-teman, sangat menanjak. Saya hanya berkecepatan sekitar 15 km per jam. Seperti biasa saya mempergunakan vario karburator atau vario pertama yang cukup ngos-ngosan kalau diajak naik turun semacam ini. Terus jalannya naik terus, cukup tajam tanjakannya, jalan kampung. Dan di tanjakan ini aneh, ada beberapa dipasang beberapa polisi tidur ya, jadi orang terpaksa saat ini kita kembali turun dan membelok ke kiri dan semakin turun tajam. Oke, bisa teman-teman saksikan di sini turunan yang cukup tajam. Jadi teman-teman kalau suatu ketika lewat sini, pastikan sepeda motor Anda dalam kondisi prima, karena naik turun yang cukup padan di perbukitan ini. Kita akan berbelok kiri dan kembali memutar hampir 180 derajat lagi. Nah, kita berbalik lagi dan masuk ke perumahan Pasadena. Kita masuk di perumahan Pasadena teman-teman. Jalan di sini cukup halus dengan kondisi naik, tapi tidak begitu naiknya naik landai gitulah, namun naik terus. Kadang-kadang yang mengganggu kalau naik turun itu ada polisi tidurnya. Kalau kendaraan kita jelek, akselerasinya kena polisi tidur, kita rem, digas lagi nggak jalan. Itu problemnya. Kita masih terus dan tidak begitu rame ya jalan kampung ini. Saya tergelitik untuk mengambil jalan ini karena pada saat saya track di Google sebelum melakukan perjalanan dari tempat saya tadi, jadi dari jembatan tol Ngalian tadi ke rumah saya di Banyumanik, itu selisih secara kilometer itu 3 km, tetapi waktu tempuhnya itu lebih lama 1/4 jam. Jadi kalau lewat sini lebih lama 1/4 jam daripada lewat jalan raya, tapi jaraknya lebih dekat 3 km ya. Maka saya tergelitik untuk melewati menembus jalan perkampungan dan perumahan. Cukup banyak lubang dan banyak polisi tidur teman-teman di sini. Saya tidak tahu ini perumahan apa, karena yaitu betul-betul hanya mengikuti Google Map. Sepertinya kanan jalan ini pasar teman-teman, dan kita akan belok kiri sedikit, kemudian lurus dan jalannya naik. Sebuah perjalanan yang mengasihkan sebetulnya. Keluar masuk kampung dan perumahan, tapi ini sepertinya masih perumahan itu, cuma tidak tahu perumahan apa.
terus naik jalannya. Cukup sepi dan di depan itu kelihatannya jalan raya atau lebih besar. Nah, kita belok ke kiri, jalannya relatif lebih besar, namun ini mungkin jalan utama dari sebuah perumahan, teman-teman. Jadi dengan di kanan kiri terdapat banyak sekali warung makan atau tempat-tempat kuliner, begitulah, dengan jalan terbuat dari paving block. Sepertinya jalan utama sebuah perumahan ini. Saya akan terus melaju dengan kondisi jalan menurun dan saat ini berubah aspal yang berlubang di sana sini. Biasa penyakitnya aspal kalau musim penghujan begini, banyak sekali yang berlubang-lubang. Kita lurus, tapi bensin saya ini agak mengkhawatirkan, teman-teman. Maka dalam perjalanan ini saya sering tengok kanan kiri untuk mencari pom bensin. Vario karburator yang saya naikin ini bensinnya sangat boros dan naasnya tangkinya hanya 2 liter. Jadi kalau dipakai berkendaraan jauh sedikit cukup merepotkan karena sebentar-sebentar harus mencari pom bensin ya. Mungkin hanya sekitar 1 liter itu mungkin hanya sekitar 25 kilo kali ini motor ini. Karena kemarin saya coba dari Semarang ke Kartosuro habis Rp20.000. Nah, kita akan berbelok ke kanan, teman-teman. Berbelok ke kanan dan kembali, ini sebuah jalan raya. Di daerah mana yang nggak ada papan nama kantor atau apa yang bisa saya baca sehingga tahu ini ada di daerah mana. Ya, naas, nggak ada tempatnya. Jalan saja kita ikuti. Namun sepertinya jalan cukup lebar. Nggak tahu tapi ini dari mana ke arah kemana jalan ini. Di depan kita akan belok ke kiri, teman-teman. Nah, di sini bukan ya, belum ya. Oke, di sini kita akan belok ke kiri. Masih hampir sama sih lebar jalannya dengan yang tadi, cuma di sini kondisinya lebih jelek kondisi jalannya. Namun kalau lebar jalan masih tetap sama. Saya betul-betul tidak tahu ini ada di daerah mana. Kita ikuti saja Google Map yang menjadi petunjuk utama saya untuk bisa pulang. Kita akan berbelok ke kanan, teman-teman. Oke, belok kanan di sini. Aduh, sudah lewat, nggak baca tadi tulisannya apa. Masuk ke perumahan dan sebuah jalan dengan paving block. Jalan menurun cukup tajam, teman-teman. Terus menurun. Di sini tidak menurun lagi, teman-teman, menukik. Nah, di depan itu rusak dan jalannya menukik ke bawah. Saya sudah lakukan rem kanan kiri full, waduh, langsung belok kanan.
dan sedikit landai. Namun tadi dengan jarak 50 meter cukup menukik, dan kita akan belok ke kiri lagi. Memang andai kata ini tidak menggunakan map, maka dijamin kesasar, atau mungkin butuh waktu berjam-jam karena banyak turun dan banyak bertanya. Inilah untungnya ada Google Map. Kita masih bisa berjalan cukup lancar walaupun belum pernah melewatinya. Kembali kita masuk ke sebuah jalan namun agak kecil, dan menurun. Kita menurun terus, dan di depan itu kita temui pertigaan. Oke, dan kita ke kanan. Nah, kalau ini saya mengenal ini teman-teman. Ini Simongan teman-teman. Rupanya tembus ke daerah Simongan. Ini Simongan. Kita akan belok kiri. Saya ikuti ini aja lah, saya ikutin map pokoknya. Belok kiri, kembali masuk ke perkampungan dengan jalan paving block. Nantinya perjalanan ini saya akhiri apabila saya menemukan sebuah pom bensin teman-teman. Bila saya temukan pom bensin, maka video saya ini akan saya hentikan, kemudian akan saya lanjutkan ke yang episode berikutnya dari pom bensin hingga ke rumah. Kalau di sini sudah terlihat ini ada pom bensin, jaraknya dari tempat saya ini tidak jauh, sekitar 30 km. Tapi sepertinya saya mengenal pom bensin ini. Oke, kita ikuti saja. Kita ikuti saja, dan di depan kita belok kiri lagi. Oke, kita belok kiri lagi, dan masih tetap di perkampungan. Keluar masuk kampung teman-teman, tapi ya asik. Saya seorang diri teman-teman, seorang diri. Untungnya saya pakai helm full face, atau lebih dikenal dengan nama helm cakil, sehingga saya bercerita seperti ini tidak ada orang yang tahu. Kaca visornya saya tutup, jadi semoga suara angin atau suara etek-etek dari motor saya yang tua tidak begitu kencang. Kita menyeberangi sebuah jembatan yang cukup sempit, dan terlihat di map saya pom bensin tinggal 300 meter lagi. Artinya 300 meter ke depan saya akan mengakhiri video ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ini hingga selesai, dan bagi yang belum subscribe, kami harapkan bantuannya untuk bisa subscribe, like, komen, dan tentu saja tekan tombol loncengnya. Terima kasih.